Coba kami tebak, ketika kamu mengklik video ini, mungkin kamu menanyakan ini di benakmu. Apakah ada sesuatu yang terjadi di dunia ini? Apakah aku akan tergantikan dengan sesuatu? Sekarang kami tanya, apa kamu pernah mendengar ini? AI dan robot akan menggantikan banyak pekerjaan manusia? Apakah itu benar? Jika itu benar, apakah kamu berpikir kamu yang akan tergantikan? Tonton video ini sampai habis, karena di video ini kami akan mencoba memberikan pandangan tentang bagaimana AI mengambil alih pekerjaanmu, bagaimana kita harus beradaptasi di tengah perubahan dunia ini, dan yang paling penting, apa yang harus kita lakukan agar bisa bertahan dan memanfaatkan momen ini untuk berkembang. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video lainnya dari kami. Di awal video ini, mari kita coba berkenalan dengan teknologi yang sedang mengubah dunia di depan mata kita. Tentu kita bersama-sama akan mencoba mencari tahu bagaimana cara memanfaatkan teknologi ini. Tapi sabar, bukankah semua baiknya dimulai dengan mengenal dulu, bukan? Bayangkan ini, teknologi sekarang sudah bisa menghasilkan karya baru dari sesuatu yang kita beri, seperti gambar dari teks atau teks dari input tertentu. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, ini sudah terjadi sekarang. AI generatif, itu namanya. Teknologi ini memanfaatkan pembelajaran mesin untuk mengenali pola dalam data besar, seperti teks, gambar, atau musik untuk menghasilkan sesuatu yang baru berdasarkan pola tersebut. Misalnya, dengan memasukkan kata-kata seperti ini, dan AI bisa menghasilkan gambar yang realistis dari imajinasi kita. Tapi bagaimana AI bisa melakukan ini? Coba bayangkan AI sebagai seorang seniman yang terus-menerus berlatih. Dia dilatih dengan ratusan ribu contoh gambar, teks, atau bahkan video untuk mengerti apa yang kita inginkan. Semakin banyak data yang dia miliki, semakin canggih kemampuan AI untuk menghasilkan hal baru yang relevan. Perusahaan besar seperti Google, OpenAI, dan Adobe sudah mengaplikasikan AI generatif ini dalam produk mereka. Contohnya ChatGPT. ChatGPT sekarang tidak hanya bisa menulis artikel berita, tetapi juga bisa menghasilkan skrip film. Bahkan, ChatGPT sekarang bisa menjawab pertanyaan dalam percakapan seolah-olah sedang berbicara dengan manusia. Ini bukan hanya alat yang membantu kita dalam pekerjaan sehari-hari. Ini adalah revolusi dalam dunia kerja. Perusahaan yang mengadopsi AI generatif ini melaporkan peningkatan produktivitas hingga 40% dalam proses kreatif mereka. Tetapi di sisi lain, ada juga tantangan besar. AI generatif tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran. Bagaimana dengan pekerjaan kreatif? Apakah AI benar-benar bisa menggantikan desainer grafis atau penulis konten? Diperkirakan bahwa 85 juta pekerjaan akan hilang pada 2025 karena adaptasi teknologi ini. Tetapi, jangan langsung pesimis dulu. Karena diperkirakan juga ada 97 juta peluang baru yang mungkin tercipta karena ini. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk itu? Kamu mungkin berpikir AI hanya mainan baru untuk generasi muda, tapi kenyataannya, ini adalah teknologi yang akan mempengaruhi pekerjaanmu, kehidupan pribadimu, dan masa depan generasi setelah kita. Jadi, sebelum terlambat, pastikan kamu terus belajar dan beradaptasi. Tetap tonton video ini, karena setelah ini kita akan bahas siapa yang paling terancam oleh AI, dan apa yang bisa kamu lakukan sekarang untuk tetap relevan. Menurut McKinsey, sekitar 23% dari semua pekerjaan di Amerika Serikat berisiko hilang karena otomatisasi dalam dekade berikutnya. Pekerjaan yang melibatkan rutinitas dan tugas-tugas yang bisa diprogram adalah yang paling terancam oleh AI. Misalnya, sopir taksi yang digantikan oleh mobil otonom, atau pekerja pabrik yang tugasnya diambil alih oleh mesin atau robot. Tidak hanya pekerjaan yang melibatkan fisik, sektor kreatif juga terancam. AI generatif yang menghasilkan gambar dari prompt juga bisa menggantikan peran seniman grafis dalam menciptakan ilustrasi. Ada juga AI ChatGPT atau Gemini
yang bisa menulis artikel atau skrip dengan kualitas yang hampir sama seperti manusia. Di masa depan, pekerjaan seperti ini mungkin tidak lagi membutuhkan sentuhan manusia. Sektor kreatif adalah salah satu yang paling terdampak karena kemampuan AI. AI kini dapat menghasilkan karya yang kompleks hanya dengan input teks. AI generatif bisa menggantikan pekerja kreatif dalam beberapa hal, tetapi di saat yang sama juga menciptakan peluang baru untuk inovasi. Contohnya, sudah banyak aplikasi berbasis AI yang tidak hanya menulis untuk artikel, tetapi juga bisa mengubah lagu, menulis naskah film, atau bahkan menciptakan musik latar secara otomatis. 35% pekerjaan di sektor kreatif diprediksi akan terpengaruh oleh AI dalam 5 tahun ke depan. Itu angka yang besar, tapi itu bukan berarti semuanya akan hilang. Sebaliknya, itu berarti pekerjaan yang melibatkan kreativitas, penalaran kritis dan kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan akan semakin berharga. Kabar baiknya, tidak semua pekerjaan terancam. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknis yang spesifik, seperti peneliti lapangan atau kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif, seperti pengacara atau penulis fiksi, cenderung lebih aman. Pekerjaan yang membutuhkan penalaran dan imajinasi manusia tetap relevan di dunia yang didominasi oleh teknologi ini. Masa depan pekerjaan di era ini bukan tentang siapa yang bisa menggunakan teknologi, tetapi siapa yang bisa menguasai dan memanfaatkannya. Kamu perlu meningkatkan keterampilanmu, memahami cara kerja AI, hingga mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Jangan menunggu sampai kamu merasa terancam. Sekarang adalah waktu untuk menambah informasi milikmu. Tetap di sini dan terus tonton video ini sampai habis. Karena setelah ini, kami akan memberikan informasi tentang bagaimana kamu bisa memanfaatkan AI untuk membuat kariermu lebih relevan. Apa saja peluang baru yang bisa kamu ciptakan, dan bagaimana kamu bisa bersaing dengan teknologi atau bahkan memanfaatkannya. AI membuka pintu bagi pekerjaan yang belum ada sebelumnya, seperti analis data, pengembang AI, atau spesialis prompt. Pekerjaan-pekerjaan ini memerlukan pengetahuan mendalam tentang teknologi AI dan bagaimana memanfaatkannya untuk menciptakan solusi baru. Misalnya, analis data yang mengolah data untuk pengambilan keputusan di berbagai sektor, mulai dari keuangan hingga kesehatan. Menurut laporan World Economic Forum, permintaan untuk pekerjaan dalam bidang AI dan otomatisasi diperkirakan akan meningkat pesat dalam 10 tahun ke depan. Pekerjaan seperti data scientist, machine learning engineer, dan AI specialist diperkirakan akan tumbuh 2 hingga 3 kali lipat. Dengan perkembangan teknologi ini, kamu bisa menemukan peluang baru dalam karier yang mungkin tidak kamu duga sebelumnya. Tentu saja, tidak semua orang siap untuk beralih ke pekerjaan yang lebih teknis ini. Tantangan utamanya adalah perubahan cepat dalam teknologi dan kurangnya pendidikan formal di bidang ini. AI bergerak dengan cepat, dan jika kamu tidak terus belajar, kamu bisa tertinggal. Jika kamu berpikir AI hanya menciptakan pekerjaan di perusahaan besar, itu tidaklah tepat. AI juga membuka peluang bagi wirausahawan untuk menciptakan produk baru. Misalnya, startup yang memanfaatkan AI untuk memprediksi tren, atau membuat aplikasi yang mengotomatisasi proses di berbagai sektor bisnis. Banyak pengusaha muda memanfaatkan AI untuk menciptakan solusi baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ini bisa menjadi peluang besar untukmu yang memiliki ide kreatif. Dengan memanfaatkan AI, kamu bisa mengakses pilihan yang luas secara cepat dan mendalam. Mulai persiapkan dirimu untuk memanfaatkan perubahan yang cepat ini. Ingat, AI mungkin menakutkan bagi beberapa orang, tetapi dengan informasi yang tepat dan persiapan yang baik, kamu bisa membuat AI bekerja untukmu, bukan melawanmu. AI telah membuat banyak pekerjaan tradisional menjadi usang. Misalnya, di sektor perbankan, tugas seperti analisis kredit, manajemen investasi, bahkan layanan pelanggan sekarang dapat dilakukan oleh AI. Di sektor retail, teknologi AI seperti chatbot di situs belanja online mempermudah transaksi pelanggan.
Pekerjaan-pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh manusia, namun sekarang diotomatisasi. Teknologi ini mempengaruhi hampir setiap aspek pekerjaan kita, dari produksi barang hingga layanan pelanggan. Penting untuk menyadari perubahan ini agar kamu bisa merencanakan masa depan kariermu. Kamu perlu belajar cara menggunakan AI di tempat kerja. Mulailah dengan memanfaatkan dan menggunakan alat yang berbasis teknologi AI. Ini adalah langkah awal untuk memastikan pekerjaanmu tetap penting di masa depan. Perusahaan yang sukses dalam mengadopsi AI tidak hanya menambah efisiensi, tetapi juga mempermudah proses kerja sehari-hari. Dengan memahami dan menggunakan teknologi ini, kamu bisa menghemat waktu, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kualitas pekerjaanmu. Kamu tidak bisa menghindar dari perubahan ini. Jika kamu ingin bertahan dan sukses di era industri 4.0 ini, kamu harus berinvestasi dalam memahami dan menggunakan AI. Semakin cepat kamu mengadopsi, semakin besar peluangmu untuk sukses. Hal ini bisa membuat dirimu lebih berharga di tempat kerja. Di sisi lain, jika kamu sudah merasa pekerjaanmu terancam, pertimbangkan untuk beralih ke bidang baru yang membutuhkan keterampilan AI. Banyak perusahaan membutuhkan bantuan untuk mengintegrasikan AI ke dalam bisnis mereka. Dengan membangun karier di sektor ini, kamu bisa membantu mereka memaksimalkan potensi AI. Ini adalah peluang yang tidak boleh kamu lewatkan. Ingat, AI ada di sekitar kita setiap hari, dan cara terbaik untuk tetap relevan adalah dengan memanfaatkan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Terus belajar, terus bertanya, dan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Ini adalah langkah pertama untuk menjadi ahli AI di masa depan. Pastikan kamu tetap menonton video ini sampai akhir, karena di segmen terakhir nanti kami akan membahas masa depan karir dan pekerjaan di era industri 4.0 ini. Salah satu tantangan terbesar adalah tidak meratanya pengetahuan tentang teknologi ini. Tidak semua pekerja memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan AI secara efektif. Ini menciptakan kesenjangan antara yang mampu menggunakan teknologi dengan baik dan yang tidak. Namun tantangan ini juga merupakan peluang yang bagus untukmu. Dengan kamu mulai beradaptasi dan mempelajari lebih dulu, ini merupakan langkah awal yang bagus untuk menjadikanmu lebih berharga di era industri 4.0 ini. Perubahan budaya ketika AI diperkenalkan sering menimbulkan adanya resistensi dari banyak orang. Di tengah resistensi ini, kita tentu harus memanfaatkan ini untuk mempelajari AI lebih awal dan menggunakan itu untuk mempermudah pekerjaan kita. Selain untuk mempermudah pekerjaan kita juga harus memahami bagaimana menggunakan AI untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan kita. Tanpa keterampilan ini, kita akan kesulitan dalam mengintegrasikan AI secara efektif. Dalam era di mana keputusan bisnis didorong oleh data, pemahaman tentang bagaimana alat AI bekerja dan bagaimana mengelola implementasi mereka akan menjadi semakin penting bagi pemimpin bisnis di semua tingkatan. Inovasi di era AI bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita mengubah cara berpikir dan bekerja. Dengan mendukung kreativitas dan pengembangan produk baru, kita dapat tetap relevan dan bersaing di dunia serta pasar yang terus berubah dengan cepat. Lalu, bagaimana dengan masa depan di industri 4.0? Di masa depan diperkirakan banyak pekerjaan baru muncul yang menggabungkan keterampilan manusia dengan teknologi AI. Ada peluang besar dalam pekerjaan yang memerlukan keterampilan yang lebih tinggi, seperti pengembangan perangkat lunak, analis data, dan AI spesialis. Tanamkan ini dalam pikiranmu. Jika kamu ingin bersaing di dunia yang terus berubah ini, tetap up to date dengan perkembangan teknologi untuk memastikan bahwa kamu tidak tertinggal adalah kunci. Jangan takut untuk bereksperimen dengan teknologi baru. Ada banyak alat dan sumber daya online yang dapat membantu kamu beradaptasi. Keberhasilan masa depanmu di era industri 4.0 akan sangat bergantung pada kemampuanmu. Kamu tentu tidak ingin menjadi seperti dinosaurus, kan? Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa tonton video kami yang lainnya.